check and balance. Ada kritik dalam pelaksanaan. Walaupun dikritik berbagai-bagai, beberapa hari lalu Bapak Presiden mengumumkan silakan kritik pemerintah. Tentu banyak ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Terkait dengan pertanyaan Pak Yusuf Kalla tentang bagaimana cara mengkritik agar tidak dipolisikan, kami akan menjawab sebagai berikut. Presiden Joko Widodo sesuai dengan sumpah beliau pada periode kedua di depan MPR 20 Oktober 2019 selalu tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. JK tak usah direspon, sama seperti surat AHY yang tidak perlu dibalas. Mantan Wapres RI Yusuf Kalla mempertanyakan bagaimana caranya agar masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Tenaga ahli KSP Adi Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin manas-manasi keadaan. Jadi sangat ironis sekali saya katakan jika Pak Yusuf Kalla menyampaikan itu dan disampaikan dalam forum suatu partai. Sepertinya dia ingin manas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai itu. Demikian kata Irfan. Adi Irfan menyebut jika perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir JK terkait satu teman yang mempertanyakan cara kritik. Pertama kan harus bisa dibedakan antara kritik dan hujatan caci maki. Mana yang dikatakan kritik dan mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh JK, kata Irfan. Saya kira dia sebagai tokoh masyarakat, tokoh publik, kalau dia mempertanyakan tentang itu, justru saya mempertanyakan tentang logika berpikir dia. Mengapa dia malah menyatakan satu teman itu? Sebenarnya pertanyaan dari Pak JK ini cukup tendensius. Kalau disebut ingin manas-manasi situasi, mungkin tidak salah juga. Aneh saja mantan Wapres 2 kali, sudah senior dalam dunia politik, tetapi masih tidak paham bagaimana cara mengkritik yang benar. Beneran tidak tahu. Apakah kalau saat ini dia menjadi wakil presiden, dia akan mengatakan hal yang sama? Jawaban ini penting untuk menjelaskan semua ini. Tetapi sebenarnya mereka yang mempermasalahkan hal ini tidak perlu diladeni, itu saja masalahnya. Cukup pendukung saja yang meladeni dan mengcounter. Pernyataan dari JK ini cukup didiamkan saja, tidak usah direspon. Anggap saja seperti surat dari AHY kepada Jokowi soal isu kudeta Partai Demokrat. Tidak penting dan juga bukan urusan presiden untuk menjawabnya. Saya melihat efeknya seperti ini. Semakin banyak direspon, semakin banyak yang akan menggoreng isu ini. Semakin banyak narasi untuk mengcounter respon ini yang kemudian akan balik lagi menuduh buzzer berusaha membungkam setiap kritik terhadap presiden. Seperti JK ini, kalau kita balas narasinya pasti akan dituduh buzzer yang kerjanya selalu menghadang opini. Pola play victim ini selalu dijalankan. Jika situasinya memungkinkan, yaitu mereka kalah narasi, terjebak, lalu teriak dizalimi, terdesak, lalu teriak pemerintah anti kritik. Makanya cara paling bagus adalah membiarkan saja, atau balas balik pertanyaan tersebut dengan pertanyaan, apakah jika tidak tahu cara mengkritik, selesai. Tak perlu diladeni, semakin diladeni semakin banyak komentar yang berdatangan dari segala penjuru. Kalau didiamkan lama-lama juga capek sendiri dah. Kebebasan dalam memberikan pendapat diatur dalam undang-undang, tetapi kalau kritikan ataupun pendapat yang disampaikan disertai hujatan dan memenuhi unsur pidana, maka aparat dapat bertindak. Saya kira pembaca pasti sudah tahu hujatan itu apa, caci maki itu apa, mengatai orang dengan sebutan nama binatang itu apa. Jika mungkin sedang butuh sorotan dan perhatian, jadi cara paling baik untuk merespon adalah dengan tidak merespon. Tapi bagaimana lagi, sudah banyak yang merespon. Harusnya tidak perlu dijawab, diamkan saja. Pasti sedikit banyak bakal paham. Ini sebenarnya ya mudah saja. Di saat seseorang kelihatan ingin memancing, sudah pasti mengharapkan balasan dan serangan balik. Tetapi di saat tidak mendapatkan respon, pasti kebingungan. Pada akhirnya isu kritik-mengkritik ini hanyalah isu musiman. Sama halnya isu buzzer ini, beberapa hari ke depan juga bakal hilang. Sama seperti isu PKI, komunis dan lainnya. Kelompok sebelah sudah punya karakter tersendiri yang berisi plan penggorengan isu sesuai dengan jadwal dan bulan. Sudah saya katakan beberapa kali kenapa buzzer dilarang dan ditakuti. Masing-masing pihak sah-sah saja mengeluarkan pendapat.
Yang mengkritik dan yang dikritik pasti ada yang membela. Masing-masing ada pendukung yang siap menjadi defender. Yakin kelompok oposisi itu tidak punya buzzer? Kalau mau dibongkar habis mereka bisa malu berkali lipat. Jangan maunya dikritik tetapi dikritik malah mengkritik balik dan bilang pemerintah anti kritik. Makin dibahas makin panjang, pemerintah cukup diam saja, tidak usah diladeni. Habisin waktu, biar pendukung saja yang balas balik narasi ini. Mereka cuma punya satu jurus pasrah. Pendukung pemerintah dan NKRI dibilang banser. Namanya juga sudah pasrah, tak tahu mau pakai jurus apa lagi. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh Suhardi, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Indonesia. Rakyat